Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Mulyana di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Masih berkutat di seputar cPanel atau control panel yang ada di hosting. Sekarang kita akan melakukan simulasi bagaimana sih kalau kita ditugaskan untuk mengelola sebuah cPanel ya. Pertama kali Anda harus melakukan pemesanan dulu atau mencari tempat di mana Anda akan berlangganan. Contoh ada hoster.co.id. Ini kebetulan ada promo di mana 200.000 1 tahun, fiturnya SSD unlimited, kemudian bandwidthnya 1 Gbps, support MariaDB juga, PHPMyAdmin, kemudian add-on domain, unlimited email akun, dual core, kemudian RAM-nya 4 GB dan inodesnya atau kerumitan filenya itu adalah 750.000 ya. Nah, ini entry proses yang harus Anda perhatikan. Entry proses itu adalah jumlah proses atau script PHP yang sekali berjalan. Servernya Indonesia, kemudian ada SSL juga, garansi 30 hari. Nah, kalau misalkan kita ingin berlangganan di sini, tinggal klik order atau kita mau lihat dulu untuk membandingkan. Ini order mana? Order. Kita coba order sekarang. Nah, kemudian Anda harus melakukan registrasi domain. Kalau domainnya baru, tinggal kalian ketikkan. Contoh belajartkj.com, kita harus cek dulu mau .id atau .com, misalkan .id. Nah, kalau ada, ini harga domainnya akan langsung keluar 250.000 untuk 1 tahun. Nah, sementara untuk .com katanya 139.000. Nah, ini karena setiap domain berbeda. Oh, tidak, unavailable berarti tidak tersedia. XYZ 25.000 per tahun. Jadi ini domain yang cukup murah. Kalau saya coba .com, kemudian cek, saya sepakat harganya segini, 139, kemudian continue. Nah, domainnya itu harga domainnya adalah 139, untuk harga hostingnya per tahun 200.000 lah. Berarti yang harus saya bayar adalah 338.000, di mana tahun berikutnya atau tahun depan saya harus membayar 538.000 karena tidak ada diskon lagi ya. Nah, bagaimana ceritanya? Misalkan domain kita sudah ada yang ambil, contoh SMK Wikrama 1 Garut. 1 Garut, ketika saya cek .sch.id, ternyata unavailable atau tidak tersedia, maka kita harus tanya nih, harus tahu punya siapa sih domain ini. Copy, maka kita harus cari Whois. Di sini di Google, Whois, ketika nama domainnya, cek. Di sini akan ketahuan milik siapa dan kapan terakhir atau berakhir langganannya. Ini katanya berakhir bulan 10 2020 bulan 10 tanggal 24. Nah, ternyata dia berlangganan di hoster.co.id atau di tempat ini. Kemudian nah, jika Anda misalkan ingin mengklaim, oh ini biar saya beli deh gitu kan, silakan Anda kirim email ke email ini. Anda juga bisa mengecek situs-situs lainnya, misal .co.id, kita cek milik siapa. Oh, bulan 10.
Oh, dia berlangganan di Niaga Hoster ternyata. Nah, ini juga di sini. Ini di Niaga Hoster, tinggal nanti kita tanya-tanya aja dia apakah mau dijual gitu domainnya. Balik lagi ke yang tadi, kalau kita sudah sepakat, misalkan SMK Wikrama 1 Garut.id, dicek, continue. Nah, kemudian kita belanja, ini kita bayar. Oh, ternyata mahal ya. Oh, dua ternyata dua. Kalau sudah kita bayar, maka kita akan mendapatkan akses cPanel, mendapatkan user dan password cPanel. Contohnya di website ini, di website yang ini, untuk mengakses cPanelnya itu cukup tambahkan garis miring cPanel itu ya, garis miring cPanel, enter. Nah, kemudian akan otomatis ada logo. Ini di mana? Nanti Anda akan diberikan apa ya, semacam diberikan user dan password untuk mengakses halaman ini. Baik, jika sudah ada di tampilan seperti ini, kita tinggal masukkan user dan password yang telah diberikan oleh tempat kita berlangganan. Biasanya ada masuk ke email kita, kemudian klik masuk. Dia sedang melakukan autentikasi. Nggak bisa. Kita coba pakai indah5.id cpanel passwordnya naon. Kita coba masuk, passwordnya kelihatan tenang masuk ya. Masuk di sini, login. Nah, ini adalah tampilan dari cPanel saya, nama usernya, kemudian domain. Ini domainnya, domain utama. Sekarang tugas kita yang pertama adalah membuat subdomain. Cara membuat subdomain itu sangat mudah, tinggal scroll ke bawah di bagian domain ini, ada subdomain, ada alias, ada redirect. Jadi redirect misalkan gini. Ketika saya mengklik video.hima.co.id, nah ini bisa saja langsung kita arahkan ke YouTube gitu ya, ke youtube.com. Jadi ketika dibuka langsung ke tampilan ini, itu bisa, itu di redirect. Tapi kita akan membuat subdomain dulu. Klik subdomain, kemudian pilih subdomain yang akan kita buat apa. Contoh ASJ ya. Nggak ada clear. Kita coba buka CMD. Kita akan cek dulu ping ke domain utamanya. Apakah ada? Harusnya ada di ping. Lama. Harusnya ada. Nah, ini ada ya. Nah, kita coba ke subdomain yang akan kita buat. Apakah ada? Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada karena belum kita buat gitu ya. Saya buat depannya itu adalah ASJ, kemudian ini domain utamanya, dan direktorinya itu akan disimpan di sebuah folder yang namanya ASJ, public_html dan ASJ di dalamnya di sini. Jadi ketika mau pasang website, pasang server, atau pasang suatu program, nanti harus di folder ini agar bisa diakses. Create. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sukses. Nah, kita coba ping di sini. Agak lama. Sambil nunggu. Oke, jika ini sambil nunggu aja ya. Sambil menunggu saya akan coba. Oh, kok ada nggak ping ASJ? Kita coba lagi. Memang butuh beberapa waktu. Nah, jadi setelah kita membuat subdomain, seharusnya di sini ada asj.
Oh, belum ada ternyata. Harus ditunggu. asd.co.id memang agak lama. Oh, privacy error. Oke, unsave. Nah, ini not found, tapi sebetulnya sudah ada. Apakah ada? Nah, sudah, kita tinggalkan saja dulu. Yang kedua adalah kita harus membuat akun email ya, akun email. Sambil menunggu kita buat akun email. Jadi di cPanel ini sudah include webmail ya. Untuk menyetingnya itu ada di kolom email. Kalau tadi kan domain, ini email. Kita akan coba buat akun email. Saya buat akun. Nah, domainnya mau di mana? Ini banyak sekali domain yang sudah saya sempat buat. Saya akan dipakai yang ASJ ini. Namanya Inda. Jadi nanti alamat email saya adalah inda@asj. Domain utama.co.id ini ya. Kemudian set passwordnya kita pilih 123456788. Nah, storage-nya, jadi storage ini penyimpanannya mau kita alokasikan berapa gitu. Karena kan kapasitas harddisk kita terbatas gitu. Maka kalau saya, ini satuannya MB ya, satuannya MB. Kalau saya berikan 500 MB, berarti setelah 500 MB misalkan berarti akun saya itu tidak akan bisa digunakan lagi karena sudah melebihi batas. Artinya saya harus menghapus email-email yang masuk ataupun email-email yang keluar. Atau bisa disetting juga unlimited. Saya setting dulu 500 MB. Kemudian send welcome email to mail client. Oke, create. Saya buat. Oke. Harusnya ada. Nah, ini ada email saya. Untuk mengaksesnya itu ada di webmail.asj. Domainnya tadi apa? Enter. Sehingga masuklah tampilan seperti ini. Tinggal masukkan email saya yang tadi sudah didaftarkan. Jadi bukan di Gmail ya, tapi bukannya di sini. Passwordnya dimasukkan 1 sampai 8. Kita coba login. Nah, pilihan untuk mengakses atau untuk membuka, untuk melakukan pengelolaan dari domain saya itu bisa ada dua pilihan. Ada yang menggunakan Horde atau Roncube ya. Saya biasa menggunakan Roncube. Saya pilih Roncube. Nah, ini adalah tampilan dari email saya. Saya misalkan mau berkirim email. Tinggal klik compose. Tujuannya kemana? Misalkan ke email saya yang aktif. Subjeknya percobaan. Tes. Saya coba send. Apakah benar-benar terkirim? Send percobaan terkirim. Nah, saya coba cek di email saya, harusnya ada. Masuk. Nah, ternyata ada percobaan. Nah, ini alamat pengirimnya juga udah keren. Artinya di custom dan saya coba balas. Selamat, email Anda berhasil masuk. Kirim. Jadi ini adalah komunikasi antara Gmail dan web server yang, atau bukan web server, mail server yang sudah kita setting. Mail servernya menggunakan Roncube yang biasa teman-teman setting di Debian itu kan Squirrel Mail ya. Nah, ini pakainya Roncube. Nah, ini percobaan ternyata sudah ada. Selamat, email Anda berhasil masuk from Indah Mulyana. Kalau kita lihat ini dari Gmail. Berarti sampai sini Anda sudah sukses membangun sebuah webmail. Nah, kenapa harus menggunakan maksudnya gimana ya? Kenapa beberapa perusahaan itu tidak menggunakan Gmail?
ketika perusahaan-perusahaan tersebut memang penting, perusahaan-perusahaan pemerintah, contohnya Badan Intelijensi Negara, dia nyimpen banyak email masuk karyawan-karyawannya itu. Kalau menggunakan Gmail berarti kan si pemilik Gmail itu atau si Google-nya sendiri bisa mengetahui apa yang ada di dalam email kita gitu. Padahal ini data penting, data negara. Makanya biasanya mereka setting squirrel mail sendiri gitu, agar kerahasiaan datanya lebih terjamin. Oh, ternyata Google katanya aman. Ya, memang aman, cuman Google sendiri tidak bisa berkata apa-apa kalau yang minta Donald Trump. Oke, sampai sini email selesai. Kita bisa bikin lagi email. Kita kembali ke awal. Intinya seperti itu ketika kita ingin mendaftarkan sebuah email di email account. Kemudian kembali ke yang tadi, apakah sudah bisa ASJ. Ya, ternyata masih belum bisa. Oke, sambil nunggu kita coba akses asj.info.id. Nah, ini not found. Kenapa not found? Karena masih bersih, belum ada apa-apa. Karena kita coba akan mengupload atau membuat sebuah file ya. Kita pilih file, kita balik lagi di file manager ini. Ini file manager ini semacam my document. Tadi kita men-settingnya itu directory ASJ ada di dalam public HTML. Nah, ini kan ada banyak nih. Ini dokumen utama. Ketika kita buka ada public HTML, kita klik. Di sini ada banyak sekali dan di sini ada ASJ. Kita coba klik ASJ. Ini saya lokasinya di ASJ ya. Saya kembali lagi, misalkan kalau dari awal nih. Kalau dari awal perkecil. Ini ada banyak sekali public HTML, double klik, ASJ, double klik. Nah, kita akan coba membuat sebuah file di sini. Bikin tulisan gitu ya. Create index.html biasanya gitu kan. Atau index.php. Create. Nah, ini akan kita edit. Caranya adalah klik di sini, bukan ini ya. Kalau ini rename. Klik di sini klik di sini kemudian ada edit. Kok nggak HTML editornya nggak aktifnya? Edit. Nah, kita edit. Contohnya kita kasih tulisan it work. Pakai S-nya. Ya udahlah, save. Sukses. Kita coba. Nah, ternyata di website ini sudah ada. Tulisannya adalah it works. Kedepannya kita bisa memasang sebuah website di sini atau memasang sebuah aplikasi di sini. Contohnya di sini di dalam public HTML. Di dalam public HTML ada ini ya, ada sebuah folder namanya Indah. Berarti kalau di sini itu adalah foldernya imadiv.co.id. Nah, ini tuh di luar sini. Ini website ini ada di luar sini. Ada di luar sini nih yang ini wp ini. Nah, saya mau masuk ke dalam directory Indah _Indah, masuk. Nah, ini ada sebuah sistem pemetaan bakat prediksi siswa bermasalah. Di sininya, nah, si aplikasi-aplikasi yang ini, sistem-sistem yang ini, itu di-uploadnya ke sini. Nah, tugas ngisi file-file ini atau bikin sistem itu adalah tugasnya teman-teman kita dari RPL. Jadi tugas kita, TKJ itu adalah menyiapkan medianya di sini. Ini udah ada nih. Mungkin itu saja. Nanti kedepannya kita akan coba membuat sebuah website yang seperti ini. Ini website seperti ini kita akan coba buat menggunakan WordPress.
WordPress itu adalah semacam CMS atau Content Management System, di mana teman-teman bisa membuat website dalam hitungan menit. Nah, ini tinggal ganti-ganti kata aja sebetulnya. Nanti di pertemuan di minggu berikutnya kita akan coba membuat yang seperti ini.